Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Nah, di pertemuan kali ini, yaitu kita membahas masih ya, konsepnya adalah program linier. Nah, agenda di hari ini adalah kalian berlatih. Kalian berlatih secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menyelesaikan suatu model matematika menjadi suatu solusi optimum. Kemudian pertemuan berikutnya kita sudah membahas bagaimana kita membaca soal cerita menjadi suatu model matematika. Nah, yang akan kalian coba di hari ini adalah kalian mencoba menyelesaikan nih yang tadinya soal cerita, kemudian kalian ubah menjadi suatu model matematika dan dilanjutkan dari model matematika tersebut ditemukan solusi optimumnya sehingga bisa dikatakan bahwa untuk latihan mandiri kali ini yaitu kalian satu gelondong penuh ya, satu gelondong penuh dalam menyelesaikan permasalahan soal cerita. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan soal cerita. Di mana kalau di pertemuan awal dulu kita mencoba menyelesaikan model matematika, itu terdapat nih ada titik pojok yang pecahan. Nah, kalau kemarin masih kita hitung apa adanya. Nah, sekarang kalau di konsep permasalahan dunia nyata maka jumlah itu kan tidak mungkin pecahan ya. Misalkan kok membuat baju dan celana sebanyak sekian-sekian, tidak mungkin kan membuat celana 2,5 atau mungkin 200,5 gitu kan tidak mungkin, sehingga harus ada nih aturan pembulatan titik pojok. Nah, pembulatan titik pojok itu ya mungkin bisa saya sampaikan bahwa yang pertama, kalau permasalahan dengan tujuan maksimum itu maka kita sepakati bahwa pembulatannya itu ke bawah. Jadi ketika ketemu titik pojoknya 2,5 sama 4,6 maka dibulatkannya ke bawah. Itu untuk tujuannya maksimum, mencari keuntungan maksimum dan lain sebagainya. Nah, terus kalau untuk permasalahan dengan tujuan minimum maka kita bulatkannya ke atas. Saya coba ilustrasikan kenapa kok bisa seperti itu. Yang pertama, misalkan nih saya berikan suatu kendala nih, x tambah 5y kurang dari sama dengan 12, x tambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini biasanya merupakan soal mencari nilai maksimum. Kalau kita gambar berbantuan GeoGebra jadinya seperti ini nih. Nah, ini kan jadinya ada 4 titik pojok ya, ada 4 titik pojok. Ini yang A, ini B, ini C, dan di sini biasa 0,0 ya. Nah, A itu pasti bulat. Atau mungkin di sini agak nggak bulat sih. 0,2,5 misalkan di sini. Terus ini B-nya pasti tidak bulat nih. C-nya bulat karena 5,0. Nah, saya coba ambil contoh salah satu titik pojoknya yaitu yang di B. Saya ambil di B itu ketemu titik pojoknya ketika kita eliminasi itu ketemunya desimal 3,25 sama 1,75 sehingga kita harus bulatkan titik ini nih, nggak boleh ketika kita produksi kok produksinya hanya separuh atau mungkin seperempat dan sebagainya. Nah, jadi kita harus bulatkan. Nah, untuk permasalahan di sini itu permasalahan maksimum, mencari maksimum biasanya memang tandanya kurang dari sama dengan batas sih. Kita cobakan, ke 3,25 sama 1,75 kita coba bulatkan ke atas coba. Misalkan kita coba bulatkan ke atas ya, jadinya 4,2. Nah, 4,2 ini kalau kita cobakan ke kendala yang atas, X tambah 5Y kurang dari sama dengan 12, maka jadi kan gini kan, 4 tambah 5 kali 2. 4 tambah, jadi kan di sini 4 ditambahkan dengan 10 kurang dari sama dengan 12. Pasti salah kan, karena 14 mosok ya kurang dari sama dengan 12. Sehingga untuk pembulatan ke atas konsep maksimum itu salah. Terus kalau misalkan kita bulatkan nih, mungkin salah satu aja Pak. Misalkan 3,25 berarti kita bulatannya ke bawah. Terus 1,75 kan berarti kalau menggunakan aturan pembulatan ke atas ya, jadinya 3,2. Kita kembali coba terapkan ke X tambah 5Y
Yang ini, X tambah 5Y kurang dari sama dengan 12. Kita cobakan. Maka akan ketemu 3 tambah 5 kali 2. Diperoleh 3 ditambah 5 kali 2, 10. Apakah ini betul? 3 tambah 10 itu 13. 13 sama 12 itu lebih besar 13, sehingga pembulatan menggunakan aturan pembulatan yang biasa itu juga salah. Sehingga karena di sini permasalahan soal cerita, maka konsep maksimum, maka kita bulatkannya ke bawah. Kita coba 3,1 nih. 3,1 kita bulatkan ke bawah semua. 3,1 kita cobakan ke yang atas, X tambah 5Y, jadi 3 tambah 5 kali 1. Jadinya ini kan 3 ditambahkan 5, kurang dari sama dengan 12, berarti 8 kurang dari sama dengan 12, betul. Terus kita cobakan juga ke kendala yang berikutnya. X tambah 5Y kurang dari sama dengan 5, kita cobakan. 3 tambah 1 kurang dari sama dengan 5, 4 kurang dari sama dengan 5. Berarti betul ya, sehingga yang perlu kita perhatikan bahwa kita lihat permasalahannya. Kalau kita mencari konsep maksimum, berarti bulatkannya ke bawah. Kalau kita mencari konsep minimum, maka pembulatannya ke atas. Kenapa? Karena yaitu, ketika kita asal membulatkan, mungkin membulatkannya salah, maka pasti akan tubrukan dengan kendala. Misalkan, tadi nih, eh, X tambah 5Y kurang dari sama dengan 12. Berarti misalkan ini kapasitas atau mungkin kuota, misalkan ini pembuatan coklat nih. Nah, ini coklat batangannya cuma totalnya 12. Tapi kalau misalkan kita bulatkannya sembarang, kita tidak menggunakan kesepakatan ini, maka hasilnya 14. Otomatis ya betul, keuntungannya mungkin maksimum paling besar, tapi kan tidak masuk di kendala, tidak masuk di model kita seperti itu. Sehingga yang perlu kalian ingat bahwa ketika kalian menemui soal atau permasalahan tentang mencari nilai maksimum, maka ketika ketemu titik pojoknya itu desimal, maka dibulatkan ke bawah. Tapi kalau ketemu permasalahan minimum, maka pembulatannya ada ke atas. Nah, itu yang ingin saya tambahkan. Berikutnya silahkan kalian mencoba latihan secara mandiri ya. Yang petunjuknya saya berikan di Google Classroom-nya. Selamat mencoba, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.